Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin membahas tentang, saya tadi baca di koran anggaran makan bergizi sangat luar biasa, fantastis. Saya tidak tahu lagi gimana pola pikir dan cara pengelola keuangan dan program yang dibuat oleh Bapak Prabowo ini. Saya tidak sangka anggaran makanan bergizi sebesar 366 triliun rupiah per tahun. Artinya Bapak Prabowo mengeluarkan 1,2 triliun per hari. Ini angka uang luar biasa Bapak Prabowo. Saya tidak tahu lagi mengatakan apa-apa. Kenapa begitu besar Anda anggarkan hanya untuk makanan bergizi? Indonesia ini masyarakatnya masih bergizi. Belum ada kelaparan, belum ada tengkorak badannya seperti kayak di Afrika. Saya pikir Anda hanya menyisikan mungkin 50 triliun atau 100 triliun untuk urusan makanan bergizi untuk daerah-daerah yang tertinggal. Tapi faktanya Anda membuat fantastis. Sementara kalau saya lihat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum punya rumah Bapak Prabowo. Masih banyak masyarakat Indonesia yang rumahnya mau tumbang reot. Seharusnya tempat tinggal itu yang paling utama, kebutuhan pokok. Kalau makan masih bisanya orang Indonesia makan di kampung. Ya. Gimana pola pikir Anda Bapak Prabowo? Anda membuang uang begitu banyak hanya urusan makanan bergizi, yang mana proyek ini rentan, sangat rentan untuk dikorupsi dan sia-sia. Ya. Di satu sisi Anda membuang uang yang menurut saya tidak penting sekali hanya untuk makanan bergizi. Sementara di sisi lain, ya, banyak sekali desa-desa di Indonesia ini yang jalannya masih terputus, jembatan tidak ada, penerangan tidak ada, ya, bendungan air tidak ada, listrik tidak ada, rumahnya pun reot Bapak Prabowo. Tolonglah Bapak Prabowo, Anda itu jangan suka-suka Anda membuat anggaran begitu besar. Ya. Anda kelilinglah, lihat Indonesia, masih banyak daerah-daerah yang belum mempunyai jalan yang bagus. Gak usah jauh-jauh, di Sumatera Utara masih banyak jalan berlubang-lubang Bapak Prabowo. Masih banyak desa-desa di Sumatera Utara ini yang listriknya tidak ada, rumah masyarakatnya mau ambruk. Kenapa tidak Anda gunakan, misalkan Anda membuang hanya untuk makanan bergizi 366 triliun. Kenapa? Kalau seandainya Anda cerdas Bapak Prabowo, Anda hanya buat aja 100 triliun untuk makanan bergizi. Fokus untuk orang-orang yang susah. Dan sisanya bisa Anda buat anggaran 100 triliun untuk bangun rumah orang-orang miskin. Kemudian Anda sisakan 100 triliun untuk membangun jalan-jalan desa yang terputus. Anda gunakan 60 triliun untuk membuat jembatan-jembatan yang menghubungkan satu desa ke desa lain. Ini Anda buang uang 366 triliun untuk urusan makanan bergizi. Yang dimana ini makanan bergizi ini bisa rentan dikorupsi dan menjadi bahan proyek banyak orang di kota-kota. Saya tidak pernah dengar sebelum Anda jadi presiden, waktu Jokowi presiden, tidak pernah dengar orang ada kelaparan. Ya, tidak ada, saya pernah dengar di Indonesia selama saya hidup ada orang yang kelaparan alias kurus kering, jadi busung lapar gara-gara tidak makan. Komonlah Bapak Prabowo, Anda terlalu banyak membuang uang yang tidak begitu penting menurut saya. Belum lagi Anda membuang uang untuk urusan pesawat terbang yang begitu banyak, pesawat tempur yang dimana kita belum dalam kondisi berperang. Belum lagi Anda membuang uang untuk membuat beberapa batalion yang baru. Emangnya kita mau lagi perang? Kita fokuskan dulu Bapak Prabowo urusan yang mendasar, urusan perut sejengkal masyarakat Indonesia, yaitu jalan, infrastruktur, rumah. Rumah itu kebutuhan pokok premier untuk semua masyarakat Indonesia. Jangan lagi ada di Indonesia ini ada rumah reot mau tumbang. Jangan lagi ada di Indonesia ini masyarakat tidak punya rumah. Ya, harus ada ini, tidak. Semua uang yang Anda gunakan menurut saya sia-sia menurut saya Bapak Prabowo.
Dan para menteri-menteri DPR, ayolah kalian jangan hanya yes bos, Anda harus bicara, speak up. Menurut saya program makanan bergizi 366 triliun itu mubazir. 1,2 T hanya untuk urusan makan, di mana kondisi Indonesia belum pada krisis pangan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang sehat-sehat. Indonesia ini membutuhkan hal yang paling mendasar, khususnya rumah untuk seluruh rakyat Indonesia yang sudah berkeluarga. Kalau Anda sisihkan uang yang makan bergizi itu untuk orang anak-anak muda, pasangan muda mempunyai rumah seluruhnya, memiliki rumah yang layak, ya udah cukup itu. Atau membangun sekolah-sekolah di pinggiran desa tertinggal, membangun jalan, itu yang paling penting Prabowo. Infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang luar biasa di desa-desa, menghubungkan satu desa ke desa lain, dan jalan tidak rusak, maka ekonomi akan berjalan lancar dan orang tidak akan kelaparan. Ya, ini Anda membuang uang hanya untuk urusan makanan bergizi. Dari mana pola pikir Anda? 1,2 T setiap hari negara membuang uang untuk membelanjakan makanan bergizi. Sudah pasti ini pasti jadi lahan bisnis bagi orang-orang. Ya, angkanya luar biasa. Sementara kita di desa-desa daerah Papua, Kalimantan, NTT, Sumatera Utara dan banyak daerah lain, masih di desa-desa masih banyak butuh pembangunan jalan. Ya, pembelian pesawat-pesawat tempur yang begitu masif yang Anda bayarkan untuk apa Bapak Prabowo? Anda mau nyerang siapa? Mau lawan Amerika? Tidak ada. Ya, seharusnya Anda perkuat dulu kebutuhan pokok daripada masyarakat Indonesia ini. Apa kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ini? Adalah jalan di setiap desa dan lampu dan infrastruktur itu penting. Rumah untuk tempat mereka berteduh, jangan ada lagi yang rewel. Setiap pasangan muda bisa untuk kredit rumah. Apalagi sekolah. Seluruh orang-orang rakyat Indonesia bisa kuliah, walaupun dia miskin dia bisa kuliah dengan cara bisa kasih pinjaman. Itu yang seharusnya Anda terapkan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo, uang makan bergizi itu kalau Anda buang aja separuh, kasih kepada masyarakat yang mau sekolah bisa pinjam sehingga bisa kuliah, dan yang rumah-rumah yang tidak ada rumah bisa kredit rumah dengan murah, dan desa-desa yang tidak bagus jalannya diperbaiki, yang tidak ada jembatannya, itu sudah lebih dari cukup. Anda kasih uang 360 yang untuk kasih makan, yang dimana yang makan itu pun sebetulnya sudah bisanya makan, sehingga jadi kotoran, maaf katanya makan terus jadi kotoran terbuang. Kita bukan dalam kondisi kelaparan yang masif Bapak Prabowo. Anda pikir banyak anak-anak orang kaya yang makanan bergizi, tidak ada jaminan dia pintar Bapak Prabowo. Saya ajarin Anda Bapak Prabowo. Banyak anak-anak orang kaya yang terlalu kelebihan gizi bukan berarti pintar. Ya. Jadi jangan Anda pikirkan sederhana karena dia Anda kasih makan terus dia pintar-pintar. Bukan itu Bapak Prabowo. Yang ada saya lihat selama ini, banyak anak-anak orang miskin yang sehat, pintar, tapi tidak sanggup untuk kuliah karena kebutuhan uang kurang. Anda ngerti nggak? Coba Anda buang separuh, Anda buat pinjaman atau beasiswa ke banyak jutaan orang rakyat Indonesia yang mau kuliah. Itu lebih bagus daripada Anda kasih makanan bergizi, dimakan, kemudian jadi kotoran, maaf katanya. Ya, Anda pikir dengan banyak makanan bergizi anak-anak orang kaya itu banyak yang pintar-pintar? Tidak. Anak-anak orang kaya itu bergizi karena kebetulan saja dia bapaknya kaya. Sebetulnya ininya tidak juga, cuma karena dia orang kaya, setelah tamat kuliah dibuka kan bapaknya perusahaan. Ya, jadi bukan suatu patokan orang makanan begitu otomatis bisa jadi pintar, tidak. Lagian Indonesia ini bukan masyarakatnya tidak kelaparan. Yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah pendidikan gratis sampai kuliah, rumah dan jalan di desa-desa harus ada, listrik harus ada. Itu yang penting. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trino Fernando Sianturi. Merdeka! Merdeka! Merdeka!